Nah, bagaimana cara untuk menghitung waktu eksekusi? Untuk menghitung waktu eksekusi kita menggunakan rumus ini ya. Time itu adalah waktu untuk mengeksekusi algoritma untuk input tertentu ya, untuk input tertentu. Sama dengan n loop kali t loop. Nah, kalau n loop itu berapa kali loop dieksekusi. Nah, misalnya loopnya dieksekusi atau dijalankan 100 kali. Jadi kita masuk loop 100 kali. Maka n loopnya 100 ya. Atau loopnya dieksekusi 1000 kali. Nah, jadi kita memasuki loop 1000 kali, maka n loopnya 1000. Kemudian t loop. T loop itu waktu untuk mengeksekusi loop satu kali. Ya. Nah, biasanya cuma ditulis satu satuan waktu saja seperti itu. Kenapa kok tidak dispesifikkan dalam berapa detik gitu? Karena hardware komputer itu kan berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang speknya tinggi ya. Kalau speknya tinggi itu kan tentu lebih cepat untuk mengeksekusi satu loop. Ya, jadi berbeda-beda, kita tidak bisa menentukan berapa nanosecond atau berapa milisecond, sehingga ditulis saja satu satuan waktu. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui n loop-nya, berapa kali masuk loop, langsung dikalikan aja dengan satu satuan waktu. Misalnya memasuki loop, masuk loop-nya 1000 kali, maka time-nya atau total waktu untuk mengeksekusi algoritmanya itu 1000 satuan waktu. Jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke algoritma sequential search ya, ke algoritma sequential search tadi. Sequential search itu algoritma yang mencari anggota elemen array A. Jadi A itu array ya, punya n elemen, misalnya n 1000, maka dia punya 1000 anggota. Dia mencari anggota A yang nilainya sama dengan K. K itu adalah nilai data yang dicari. Nah, kapan algoritma sequential search selesai atau berhenti? Nah, itu nggak tentu ya. Jadi berhentinya kapan itu nggak tentu. Tergantung di mana algoritma sequential search tadi menemukan nilai K. Ya. Nah, bisa jadi kasusnya algoritma tersebut beruntung ya, atau best case. Jadi nilai yang dicari itu ada di elemen pertama, ada di A0. Nah, jadi dia baru memeriksa elemen pertama, langsung ketemu, selesai sudah eksekusinya. Jadi saya ulangi lagi, ya, bisa jadi nilai yang dicari atau K itu ada di elemen pertama atau A0. Nah, ketika algoritma tersebut dijalankan, algoritma sequential search tadi, ketika I sama dengan 0, baru masuk loop-nya sekali saja, itu langsung ketemu, sehingga langsung selesai. Nah, itu artinya best case ya. Jadi hanya mengeksekusi loop-nya dalam jumlah minimum ya, atau satu kali saja. Jadi ibaratnya atau analoginya ya, Anda misalnya mencari rumah teman Anda di gang, ya, gangnya itu isinya ada 100 rumah, Anda mencari mengetuk pintu rumah satu persatu. Ternyata rumah pertama itu tepat rumah teman Anda. Nah, itu kan Anda posisinya beruntung atau best case, hanya ngetuk sekali langsung ketemu. Nah, best case untuk algoritma sequential search itu hanya masuk loop sekali, datanya langsung ditemukan ya, sehingga langsung selesai. Kemudian ada kasus worst case ya. Worst case itu adalah kasus apes atau kasus jelek terjelek. Ya. Jadi algoritma sequential search mencari nilai K di antara elemen-elemen A tadi, mulai dari elemen ke 0, A0 nggak ada, A1 nggak ada, A2 nggak ada, ya, sampai
elemen terakhir AN-1 baru ketemu di elemen terakhir, atau di elemen terakhir pun ternyata nggak ada, ya. Nah, itu namanya worst case. Jadi kasus terburuk atau apes. Jadi algoritma ini harus mengeksekusi loop dalam jumlah paling banyak atau dalam jumlah maksimal, ya. Jadi analoginya, misalnya di gang itu ada 100 rumah, Anda mencari rumah teman Anda ngetuk satu persatu, ya, rumah ke pertama nggak ada, rumah kedua keliru, bukan rumah teman Anda, ketiga, seterusnya sampai rumah terakhir. Ternyata baru di rumah terakhir Anda, yang Anda ketuk itu adalah rumah teman Anda. Atau sampai rumah terakhir pun, nah, itu ternyata nggak ada yang Anda cari. Itu namanya worst case, ya. Jadi Anda harus mengetuk pintu 100 kali. Bandingkan dengan best case. Dengan best case, itu Anda cuma mengetuk pintu 1 kali langsung ketemu. Kalau worst case, Anda mengetuk pintu 100 kali atau dalam jumlah maksimal. Nah, kalau dalam algoritma sequential search, ya, misalnya A itu anggotanya ada 100 data, dari A0 sampai A99, nah, diperiksa A0, masuk loop 1 kali untuk A0. Ternyata nggak sama dengan K. Masuk A1, nggak sama dengan K. Masuk A2, nggak sama dengan K. Dan seterusnya, baru ke A99. Nah, itu baru ketemu A atau malah nggak ada A-nya. Ya. Jadi, algoritma sequential search harus mengeksekusi loop sebanyak 100 kali jumlah maksimal itu. Nah, itu namanya worst case, ya. Nah, kalau worst case, ya, loop dieksekusi sebanyak n, ya, sebanyak 100 kali kalau contoh A yang ada 100 anggota. Kemudian setiap kali mengeksekusi loop butuh satu satuan waktu, sehingga total waktunya adalah n kali 1 satuan waktu. Kalau best case hanya 1 satuan waktu. Kalau worst case untuk kasus sequential search 100 satuan waktu. Nah, dari ulasan tentang algoritma sequential search barusan, kita bisa membuat langkah-langkah atau step by step untuk menganalisa efisiensi waktu algoritma non-rekursif, ya, non-rekursif. Jadi algoritma non-rekursif itu yang dicek adalah loop-nya atau berulangan. Yang pertama, tentukan parameter untuk mengindikasikan ukuran input. Kedua, tentukan basic operation. Nanti akan kita bahas ini, ya, detailnya. Ketiga, tentukan apakah untuk ukuran input yang sama banyaknya eksekusi basic operation bisa berbeda-beda. Yang keempat, tentukan rumus sigma yang menunjukkan berapa kali total basic operation dieksekusi. Ya. Kemudian selesaikan rumus sigma untuk menghitung total banyaknya eksekusi basic operation.